Secara garis besar, metta atau maitri itu memandang, menerima semua makhluk sebagai sahabat, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Seperti apakah kasih atau damai itu dalam perspektif ajaran agama Buddha? Dalam Buddhis, kasih atau sering disebut dengan cinta kasih dalam bahasa Pali disebut dengan metta, dalam bahasa Sanskerta maitri. Secara garis besar, metta atau maitri itu memandang, menerima semua makhluk sebagai sahabat, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Di dalam salah satu uraian disebutkan yang dekat maupun yang jauh, yang menyukai kita ataupun yang tidak menyukai kita, yang mengenal kita ataupun yang tidak mengenal kita. Pendeknya, kita menghargai dan menerima semua kehidupan itu, bukan hanya sesama manusia, sebagai mitra, sebagai sahabat kita. Karena maitri atau metta itu mempunyai akar kata yang berasal dari mitra, sahabat. Kalau kita menganggap semua kehidupan, semua makhluk, tentu sesama manusia adalah sahabat kita. Apabila sahabat-sahabat itu menderita, maka timbullah kasih sayang. Sering juga diterjemahkan dengan bela rasa. Dalam Inggris digunakan istilah compassion. Cinta kasih atau kasih yang aktif itu adalah, saya izinkan saya mengutip satu kalimat dalam bahasa Pali. Definisi dari kasih atau cinta kasih yang aktif itu adalah paraduke sati sadunang hadayang karoti kampati tikaruna. Cinta kasih yang aktif itu akan mulai aktif pada saat hadayang karoti kampati, hati kita bergetar melihat penderitaan makhluk lain. Saat makhluk lain, saat sesama manusia menderita, kita mengetahui itu, kita melihat itu, hati kita bergetar, trembling, enggak tega. Saat itulah cinta kasih mulai aktif di dalam diri kita. Karena sering terjadi kebalikan. Kalau seseorang melihat sesama manusia menderita, mungkin peristiwa kecelakaan atau yang lain, atau ada
ketenangan, peperangan di tempat yang lain. Yang timbul bukan kasih, tetapi aduh, syukurlah saya. Saya tidak seperti itu. Syukurlah saya, keluarga saya tidak terkena itu. Ya. Jadi bersyukur melihat penderitaan yang lain. Bersyukur karena dirinya, keluarganya tidak seperti itu. Alangkah terbaliknya. Bukan empati, bukan bergetar hatinya melihat penderitaan dan ingin menolong, ingin melakukan sesuatu, tetapi justru bersyukur. Bersyukur karena dirinya, keluarganya tidak menderita seperti itu. Nah, justru baik meta, cinta kasih dalam sikap mental maupun karuna, compassion, cinta kasih yang aktif itu salah satu dari ajaran sentral dari agama Buddha, dari Buddhism. Yang karena cinta kasih ini mengatasi semua perbedaan. Tidak hanya menghargai sebetulnya semua perbedaan, tetapi menerima semua perbedaan. Karena perbedaan itu adalah alami. Saya tadi minta konfirmasi ke Prof. Mahasan bahwa dalam ajaran Islam perbedaan itu sunatullah. Sesuatu yang fakta yang alami, dhammata dalam agama Buddha, yang tidak mungkin dipungkiri, tidak mungkin ditolak. Sebetulnya ajaran metta, mencintai, menerima semua, menerima perbedaan dengan ketulusan itu diterjemahkan oleh salah seorang pujangga Buddhis yang cukup dikenal dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tunggal ika. Nah, ikanya itu bisa bermacam-macam. Apalagi tadi baru diingatkan Sumpah Pemuda. Berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Dan juga sesama makhluk, sesama manusia. Meskipun apapun perbedaan itu. Dan itulah dasar dari kasih, dari cinta kasih dalam pandangan Buddhis. Terima kasih.